Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial render sederhana menggunakan V-Ray 5.2 for SketchUp. Rendering di sini merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah citra 2 dimensi dari data 3 dimensi. Proses ini bertujuan untuk memberikan visualisasi pada user mengenai data 3D kita. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan merender terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus memiliki 3D modelnya. Yang kedua, kita dapat memposisikan kameranya pengambilan angle yang tepat, lalu penambahan cahaya dan tekstur, lalu penambahan algoritma render sehingga kita mendapatkan citra rendering yang kita inginkan. Untuk tutorial rendering ini, saya membuat 3D model berupa rumah sederhana tipe 21. Setelah kita memiliki model 3D-nya, selanjutnya kita harus menentukan posisi kameranya, posisi pengambilan gambar yang kita inginkan. Di sini saya sudah memiliki beberapa scene atau pengambilan gambar yang saya inginkan, seperti tampak depan, ruang tamu, lalu ada dapur, toilet, dan yang terakhir itu ada kamar tidur. Sebelum kita melakukan pengambilan gambar, saya akan menjelaskan tools-tools yang ada pada bar kamera ini. Yang pertama ada orbit. Nah, orbit ini pandangan kita bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi tubuh kita itu tidak diam. Kita mengikuti arah pandangannya. Kalau misalnya diibaratkan kepala, kita mau lihat ke atas, kitanya juga ikut duduk seperti ini. Kalau misalnya di sini ada pen, kita bisa geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ketinggiannya akan berubah. Seperti kita duduk, kita berdiri. Lalu di sini ada zoom. Ini menurut saya ini tools yang spesial. Karena misalnya mari kita ke toilet toilet ini terbilang sempit. Nah, bagaimana cara misalnya pandangan kita ingin terlihat luas, tapi kita nggak akan tembus ke tembok. Nah, kita bisa menggunakan tool zoom ini dengan klik atau dengan mengklik Z pada keyboard kita. Setelah itu, kita bisa mengetikkan, nanti di sini ada field of view di bagian ujung kanan, maaf. Nah, di sini ada 30. Field of view-nya 30. Nah, pandangan kita masih kurang luas kan di layar SketchUp ini, maka kita ganti jadi 100. Nah, pandangan kita sekarang sudah luas. Field of view ini maksimalnya itu 120. Pandangan kita akan menjadi lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Tapi kelemahannya itu di sini perspektifnya menjadi kurang, jadi kita harus mengatur-aturnya lagi. Menurut saya 100 itu udah cukup. Nah, lalu kita juga bisa dengan cara menahan tombol shift dan menekan telunjuk kita menekan mouse sebelah kiri. Nah, lalu kita bisa mundurkan. Nah, field of view-nya akan berubah sendiri tanpa harus kita ketik lagi. Jadi kita bisa langsung menyesuaikannya. Segini sudah cukup pandangan kitanya atau belum. Lalu saya kembali lagi ke kamar tidur. Nah, saya akan mencoba berdiri di ujung sini. Tapi pandangan saya, ketinggian mata saya itu di sini 107. Jadi kita ingin berdiri di ujung sini nih. Kita cukup klik tool position kamera, terus kita klik sebelah sini. Nah, lalu kita gerakan orbit. Ini aja mata.
membedakan mata dengan orbit yang tadi saya jelaskan sebelumnya? Kalau misalnya orbit kan kitanya ikut nunduk ke bawah gitu. Misalnya lihat ke bawah kita ikut nunduk, ke atas kita melihat ke atas, tengok ke atas. Nah, jika kita menggunakan mata di sini atau look around, kita akan diam di tempat, tapi mata kita akan berubah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi badan kita tetap diam dan ketinggian mata kita itu tetap sama. Nah, misalnya kalau menurut saya ini sedikit ketinggian, jadi kita ganti cukup dengan langsung klik di keyboard kalian 1.6. Lalu kita klik enter. Nah, ketinggian mata kitanya langsung turun. Seperti itu. Lalu di sini yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah walk. Yang kita butuhkan adalah ini juga. Kita misalnya membuat animasi. Jika kita menggunakan scroll, itu kita akan nggak smooth kelihatannya. Sementara kalau misalnya kita menggunakan tools walk, kita akan lebih smooth ketika maju ke depan, lihat ke kanan, ke kiri. Caranya itu dengan menahan telunjuk kita menekan di mouse sebelah kiri. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan pandangan atau posisi kamera yang kita inginkan, kita harus membuat view. Kita harus membuat scene. Pertama kita klik view, terus animation, kita add scene. Terus scene-nya kita ganti dengan nama ruangnya. Dengan cara mengklik di scene 6-nya, misalnya seperti ini. Klik kanan, lalu kita ganti namanya. Rename. Jadi kamar tidur. Jadi misalnya kita ke tampak depan, setelah kita membuat semua ruang, kita tampak depan, kita tinggal klik scene ininya. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur posisi kameranya, karena sudah kita sesuaikan di awal. Selanjutnya kita akan mengatur pencahayaan, tekstur, dan setting V-Ray-nya. Setelah kita mendapatkan posisi kamera yang tepat, langkah selanjutnya adalah tinggal merender. Nah, di sini saya pilih render kamar tidur untuk bagian interiornya. Di sini kita harus meng-setting dulu V-Ray assetnya. Nah, di sini ada interaktif. Kita matikan interaktifnya aja dulu. Apa sih yang bedakan render interaktif dan non-interaktif? Kalau misalnya kita pakai render interaktif, rendernya itu akan bergerak sesuai dengan gerakan kita. Nah, bakal bergerak karena interaktif. Nah, jika kita pindah ke sini, dia akan ikut. Jadi gunakan render interaktif untuk mereview kayak misalnya kita ngeganti di sini lampunya sudah diterangin. Nah, kita ingin mereview apakah udah nyala si lampunya atau belum. Jadi kita klik V-Ray interaktif, render interaktif. Kalau misalnya semuanya sudah selesai, satu kamar tidur ini sudah kita selesai setting, render. Nah, baru kita pilihnya yang non interaktif. Sekarang kita matikan dulu interaktifnya. Nah, kita matikan dulu interaktifnya. Nah, perbedaan progresif ini dan kalau misalnya dinyalain dimatikan, kita merendernya kan butuh waktu. Kalau misalnya progresifnya dinyalakan, hasilnya akan lebih bagus tentu saja, tapi bakal memakan waktu yang lama. Sementara kalau misalnya dimatikan, bakal lebih cepat, tapi kualitasnya biasa saja. Nah, kita akan menyalakan progresifnya. Quality-nya high. Denoiser-nya kita nyalakan supaya noise-noise pada gambar kita itu bakal hilang. Kameranya kita tutup saja, tidak usah diubah dulu. Lalu untuk render output-nya, keluaran rendernya saya ingin image-nya segini dulu.
Kalau misalnya kita ganti ke square, ukurannya akan berubah. Nah, output yang akan kita dapatkan bakal tingginya 450 dan lebarnya 450. Nah, kita bisa melihatnya di save frame, bagaimana bentukan bakal keluarnya gambar kita. Nah, yang ini bakal keluar nih. Yang abu-abu ini bakal nggak akan ada. Kita coba ya. Nah, tadi kan segini, sekarang jadi kecil, karena ukurannya sudah kita ganti berdasarkan save frame ini nih. Kalau kita save frame-nya matiin, abu-abunya yang di sini bakal hilang. Nah, gitu. Tapi di sini tetap karena kita masih belum mengganti image white and height-nya. Kita ganti lagi ke yang normal, widescreen, yang awal. Lalu di sini kan gelap ya. Sementara saya di sini matikan cahayanya, sunlight mataharinya kita nggak pakai itu. Terus kita ganti si backgroundnya jadi warna putih aja. Karena masih terkesan gelap, backgroundnya kita ganti jadi dari 1 jadi 100. Kita coba dulu aja. Nah, sudah mulai kelihatan terang. Lalu yang harus kita ganti itu di sini. Kan ini masih brute force. Jadi kita harus menggantinya. Kita harus mengklik dulu biar brute force ini bisa kita ganti. Kita harus stop dulu render interaktifnya. Matikan. Nah, baru brute force ini kita bisa ganti menjadi irradiance map. Nah, ininya kita ganti jadi min 3, ininya jadi 100, subdiv-nya kalau yang ininya jadi 1000 saja, subdiv yang like chest-nya. Lalu di sini ada option tambahan, kita klik advance setting-nya di ambient occlusion. Kita ganti jadi 5 ambiennya. Denoiser-nya kita klik. Di sini jadi strong. Biasanya default, kita ganti jadi strong. Default jadi strong. Untuk settingnya sudah selesai sampai situ. Sekarang saya akan menambahkan pencahayaan pada model saya. Di sini saya menggunakan ceiling atau plafon tipenya ini, bentuknya ini upscaling, jadi agak menjorok ke atas. Jadi di sininya ada sudut-sudut yang dalam yang bisa kita tambahkan cahaya. Sekarang cara menambahkan cahayanya yaitu kita masuk dulu ke model ininya, kita klik surface-nya yang bakal kita beri cahaya. Kita klik color-nya, kita beri warna dulu. Ke semua sekelilingnya. Sekelilingnya kita beri warna. Nah, setelah semuanya sudah, baru kita setting lagi ke yang ini, material. Kita cari color CO2. CO yang ini. Kita klik add layer, emissive. Pilih emissive. Nah, udah mulai terlihat terang kalau misalnya kita nyalain render interaktifnya. Kita review lagi. Sudah ada di atas. Sepertinya terlalu terang, jadi saya ganti jadi 50 pikirannya. Nah, saya ingin ruangan ini terlihat lebih warm, lebih hangat, jadi saya harus menggantinya ke warna oranye. Nah, yang ini saja. Nah, intensitasnya bisa kita atur.
supaya lebih terang. 3 saja. Kita close dulu. Nah, untuk lampu yang di atas sudah selesai. Tinggal lampu yang ini, down like lampu. Di sini warnanya sudah ikut dengan warna yang sudah ikut dengan warna yang di atas ini, color CO2. Kita ganti juga ininya harus color CO2. Nah, supaya ada tambahan lampu, kita akan memberikan IES Light. Nah, ya harus kita download dulu terlebih dahulu, baru kita bisa pilih. Saya akan menggunakan yang tipe 10. Pertama kita masuk ke komponennya dulu. Nah, baru kita tambahkan ininya IES Light nomor 10. Open. Nah, saya taruh di sini. Langsung semuanya ada. Kenapa semuanya ada? Karena saya menggrupnya komponen, bukan make group biasa. Nah, jadi komponen. Jadi semuanya langsung ada. Setelah itu di atas sini saya juga ingin memberikan cahaya, lightning. Jadi cukup kita beri kotak saja di sini dengan menggunakan rectangle light. Tarik ke belah sana. Karena masih berbentuk bakal mengarah ke bawah. Nah, ini sudah ke atas rectangle light-nya, cahayanya. Nah, kita bisa edit rectangle light ini di V-Ray ini. Nanti kita klik lampunya. Nah, di sini sudah ada rectangle light. Kita ganti jadi 300. Dan warnanya kita jadi warm lagi, jadi warna keoren-orenan. Kita juga bisa mengcopy si sinar ini, cahaya ini ke bawah. Caranya sama, M, terus kita klik Ctrl. Lalu kita klik di sini. Kita lihat lagi interaktifnya. Render interaktifnya. Apakah cahayanya sudah ada atau belum? Ternyata cahayanya sudah ada. Sekarang saya ingin memberikan cahaya di bawah nakas ini. Caranya sama. Kita pakai rectangle light. Sana. Nah, ini sudah mengarah ke bawah, bisa dilihat. Nah, kita nggak mau nih ada kelihatan ininya, kita bisa dibuat option, kita klik option. Nah, di sini ada tabel invisible, kita klik biar gak kelihatan. Ini yang di atas sebelah sana. Kita harus ganti dulu ini warnanya. Nah, udah muncul. Kita ganti warnanya seperti yang tadi, keorenan.
Lalu kita optionnya kita invisible biar tidak kelihatan. Nah, sudah tidak kelihatan tapi cahayanya bakal ada. Lalu di sini ada lampu. Saya ingin memberikan spare light biar ada cahaya yang muncul di sebelah sini. Di sini sudah selesai. Dan saya beri di satu lagi. Nah, ini spare light ini kita ganti jadi warna oranye lagi. Oh ya, intensitasnya jangan lupa ditambahkan biar muncul keluar. Kita pindahkan dulu agak ke atas. Optionnya sama, invisible. Nah, lampu yang selanjutnya kita kasih spare light lagi. Sama seperti tadi. Nah, ini spare light spare light 1, spare light hashtag 1 kita jadi 300. Nanti bisa diatur lagi, kita ganti warnanya jadi oranye. Optionnya kita sama, nyalain invisible-nya. Nah, mari kita coba lihat hasil rendernya menggunakan render interaktif terlebih dahulu. Cahayanya sudah muncul ya, tapi saya kurang cahaya yang di atas tempat headboard ini kurang terlihat, jadi kita tambahin lagi cahayanya. Kita klik yang rectangle ini, kita jadi 500. Dah. Nah, selanjutnya kita akan mengedit material. Nah, saya contohkan untuk material ini ya, lantai dulu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan parket. Nah, bagaimana cara saya untuk menggantinya? Menggunakan aset editor yang ada menggunakan material yang ada di V-Ray. Nah, di sini ada wood. Kita tinggal pilih woodnya. Kan sudah diselect ya ini. Nah, ketika sudah diselect, jadi kita langsung bisa klik ke yang ini misalnya, flooring parquet parallel. Klik kanan, lalu kita apply to selection. Nah, sudah berganti. Atau kita mau yang lain, warna hitam. Kita harus select dulu. Kita harus menselect dulu permukaannya atau surface-nya. Klik kanan lagi, apply to selection. Nah, sudah berganti warnanya jadi hitam.
Selanjutnya di sini saya punya headboard atau yang belakang kasur. Nah, kan kalau misalnya kita seleksi satu-satu untuk merubah warnanya itu sulit dan bakal lama. Jadi kita cukup pick colornya saja, sample pane ini, kita pick colornya, dim gray ini, lalu kita ke asset editor. Nah, ini sudah ada dim gray. Kita ganti misalnya menjadi keramik, porcelain white, yang ini. Boleh yang ini, yang abu, yang abu saja. Terus kita di nama materialnya kan ini dim gray, di sininya juga harus dim gray. Kita klik terus apply to selection. Pertama kita select object in scene. Kita akan menselect kan, jadi harus di select dulu. Nah, dapat terlihat di sini sudah terselect semua. Baru kita ganti ke porcelain ini. Kita klik kanan lagi, terus apply to selection. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat lagi di render interaktif, apakah sudah bagus tampilannya ataukah belum, ataukah apakah harus yang ada diganti lagi. Setelah itu kita setting lagi material-material apa yang bakal kita ubah, kita ganti. Misalnya kayak yang ini, kita pick color lagi. Nah, ini gold, tapi saya ingin menggunakan gold yang di V-Ray Asset Editor. Kita browse gold texture. Kita klik kanan, terus select object lagi untuk menselect permukaannya. Nah, ini udah terselect semua. Kita ganti ke gold metal. Di sini nanti ada gold. Kita pakai yang ini, gold brush. Klik kanan lagi, apply to selection. Kita coba lihat di render interaktif. Di sininya memang bakal kelihatan abu, tapi ketika sudah kita nyalakan rendernya, bakal terlihat goldnya. Nah, di sininya meskipun di sininya kotak-kotak, tapi ketika di V-Ray-nya itu hasilnya nggak akan kotak-kotak. Sesuai material yang kita pilih. Nah, jika sudah, kita kembali ke scene kamar tidur, kita klik ke posisi awal. Kita lanjut pindah ke render yang non-interaktif. Nah, di sini kita tinggal tunggu. Lalu kita bisa memainkan exposure-nya, gelap terangnya. Nah, ini kita bisa atur. Kalau misalnya exposure di sini nggak ada, kalian bisa tambahin di sini. Kita tinggal klik create layer, terus bisa pilih. Ada banyak. White balance. Temperaturnya mau hangat atau kedingin. Nah, ini agak dingin kan, kesini agak hangat. Nah, setelah itu render pertama kita udah jadi. Kita ke file, save current layer. Kita sudah jadi pertama yang interior,
kalian bisa terapkan yang tadi ke ruangan-ruangan yang lain. Lalu sekarang untuk eksteriornya, di sini saya punya halaman, tapi ketika di render ini rumputnya itu nggak akan ada, belum ada. Nah, jika dilihat rumputnya itu belum muncul. Jadi untuk memunculkannya, kita harus membuat ini menjadi make group dulu, rumputnya. Lalu kita klik ini, add fur to selection. Nah, klik di sini. Kita lihat lagi. Ke rendernya. Rumputnya sudah mulai muncul, tapi terlihatnya kurang tinggi dan kurang banyak. Jadi kita bisa masuk ke asset editor lagi. Nah, di sini di geometri kita ada fur. Kita jadi satu. Kita ubah count areanya menjadi 1. Jadi 1. Lalu panjangnya kita 5. Kita lihat lagi. Sudah mulai kelihatan timbul. Nah, yang bagian belakang ini meskipun materialnya sama, tetap kita harus ngeklik ini, fur dulu, seperti yang tadi. Sesudah kita make group, kita klik fur, kita klik lagi. Nah, di sini saya ingin ada awan di sekitar sini. Jadi yang saya harus lakukan adalah kita klik dome light-nya. Kita di sini, kita bisa atur arah mataharinya, kita bisa atur. Saya ingin dari belakang contohnya. Lalu kita klik asset editor lagi. Nah, di sini ada dome light. Color tekstur HDR-nya kita bisa ganti. Nah, di sini klik di sini, kita cari. Kita harus ngedownload dulu HDR-nya. Kita bisa download. Nah, ini. Coba kita lihat lagi di render interaktif. Nah, karena ini belum sesuai dengan keinginan, kita harus ganti lagi. Kita harus atur posisinya lagi, dome light-nya. Ke arah rumah kita, cahayanya. Di V-Ray ini juga kita bisa menambahkan tanaman. Caranya kita klik di Chaos Group Cosmos, nanti akan muncul ke Chaos Cosmos browser. Nah, kita klik vegetation. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kita pilih yang ini. Di sini ada banyak pilihan, kayak di sini kayak di 3D warehouse, seperti di 3D warehouse. Udah selesai, kita impor ke gambar kita, ke 3D model kita. Nah, bentuknya akan seperti ini, tapi ketika di render akan berbeda. Kita posisiin dulu.
Ukurannya dapat kita besarkan. Kita coba render. Gunakan render interaktif. Nah, di sini pohon bambunya sudah jadi pohon. Tapi kalau misalnya di 3D model masih berupa ini, belum terrender. Intensitasnya kita ganti lagi jadi 50. Baru kalau sudah dirasa pas, baru kita bisa merender menggunakan render non-interaktif. Nah, ini contohnya. Baru kita file save lagi. Render eksterior. Nah, dan ini hasilnya simple render dari interior kamar tidur, dan ini adalah eksteriornya. Pembelajaran render kita hari ini telah selesai. Saya harap pembelajarannya dapat membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa lagi.